Halo semuanya, halo, halo, halo. Nah, hari ini aku akan jelasin kalian tentang gimana caranya ngedapetin rumah atau tempat tinggal di Jerman ketika kalian baru banget di Jerman. Nah, gimana sih? Susah atau gampang? Kita akan lihat nanti gimana caranya. Nah, jadi di Jerman itu ada beberapa tipe rumah. Sebelumnya, aku akan jelasin ini dulu. Pertama adalah apartemen kayak di Indonesia, flat gitu. Yang kedua ada WG. Nah, WG itu kayak kos-kosan lah kalau di Indonesianya. Dan yang ketiga adalah Studentenwohnheim. Nah, tapi kalau Studentenwohnheim itu butuh waktu lama dan belum tentu kamu cepet dapet gitu. Jadi aku akan jelasin antara WG sama apartemen aja. Karena Studentenwohnheim agak susah untuk dapetinnya, tapi bukan berarti kamu tidak bisa dapat, tapi bisa juga kamu dapat. Tapi untuk kali ini aku akan jelasin tentang dua hal ini karena ini lebih gampang didapetin dibanding yang satunya. Jadi aku akan jelasin tentang apartemen dan WG itu tadi. Dan gimana caranya untuk cari rumahnya dan apa yang harus kamu lakuin, persiapan apa yang harus kamu lakuin, susah nggak atau gampang. Jadi semuanya akan aku ceritain di sini. Nah, jadi pertama kali kalian bisa buka Facebooknya PPI Jerman. Nah, di situ banyak banget anak-anak Indonesia yang misalnya dia pindah kota dan dia nyewain rumahnya itu. Jadi kayak pindah gitu loh. Jadi kayak sekarang kontraknya udah mau habis, dan siapa yang mau ambil bisa ambil langsung gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, yang kedua, kalian bisa cari di WG Gesuh. Nah, di WG Gesuh itu guys, jadi ada beberapa pilihan kota. Nah, kalian bisa klik kotanya. Ya, tulis. Habis itu entah kalian mau cari WG kah atau kalian mau cari apartemen gitu. Nah, di sana ada tulisannya. Jadi, misalnya harganya berapa, apakah itu warm ataukah itu cold, dan ada depositnya. Nah, kita nggak usah mikirin untuk warm cold dulu. Jadi gimana caranya kita ngedapetin? Nah, pertama setelah kamu udah lihat-lihat nih, kamu udah lihat-lihat, oh ada yang aku suka. Nah, lalu kamu langsung klik dan kamu langsung message. Nah, kadang-kadang si penyewa itu tidak memberikan nomor, jadi cuman message aja. Nah, jadi kamu message mereka tapi dengan bahasa Jerman, geng. Soalnya nggak semuanya di sini tuh bisa bahasa Inggris gitu. Nah, kebetulan juga aku tinggal di kota kecil. Di kotaku ini jarang banget orang bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya, misalnya kayak ada ibu-ibu atau bapak-bapak di sini, mereka fix bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Jadi di sini karena kita perbatasan sama Prancis, jadi lebih ke bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Nah, balik lagi ke topik yang tadi, kalian message orangnya, terus bilang kalau kalian itu tertarik, dan bisakah kita ngebuat termin, misalnya gitu. Termin itu schedule, atau kita bikin kayak mau ketemuan sama dia. Terus habis itu ketika dia bilang, oh iya oke, gitu ya. Ya udah, kalian bilang oke, lanjut. Nah, masuklah kalian, langsunglah kalian bikin jadwal. Oke, aku udah bikin jadwal nih. Dan jangan cuma satu, karena belum tentu. Inilah permasalahan di Jerman, gengs. Jadi kalau misalnya kamu beberapa termin, nah dia juga nggak cuma kamu doang, dia juga ada beberapa orang yang janjian sama dia gitu. Jadi bisa juga ketika kamu datang janjian sama dia, kamu tuh di showing tempatnya gitu tuh bisa juga cuman kamu, atau bisa juga 3 orang. Jadi saran aku minimal kamu punya termin itu 3. Jadi untuk antisipasi. Nah, selanjutnya ketika ada oke, nah please banget Jerman itu on time, guys. Jadi jangan telat, karena dia sangat menghargai ke on time-an hidup. Ya, kalau di Indonesia misalnya kalian telat telat 15 menit, telat 10 menit, it's a fine. Kalau di Indonesia misalnya, tapi kalau di Jerman lebih baik kalian itu on time. Tidak lebih cepat 1 jam sebelumnya, karena mereka bilang, oke, lu datang terlalu cepat, ini sejam sebelumnya. 9, itu jangan gitu ya. Tapi on time. Jadi kalau kalian punya janji waktu jam 2 siang, datanglah jam 2 siang gitu. Oke, kalian misalnya kecepatan datangnya
ya udah pokoknya kalian tunggu aja dulu gitu, jangan langsung hubungin dia gitu, pokoknya on time tuh lebih baik sih kalau saran aku. Nah udah, nah yang tadi aku bilang di awal, karena nggak gampang untuk dapetin rumah, jadi harus yang punya rumah harus cocok sama kalian, baru mereka akan oke, gue kasih rumah gue. Nah itu kalau apartemen memang dia cuman antara yang punya rumah sama kamu cocok apa enggaknya gitu kan. Nah terus permasalahannya lagi adalah ketika kalian ngambil WG tuh ada baik, bukan baik ya, ada benefitnya, tapi ada juga kekurangannya gitu loh. Benefitnya kalian punya teman lain ya, dari negara lain. Bisa juga kalian juga berteman sama orang Jerman, jadi bisa ngelatih bahasa Jerman kalian, itu juga salah satu benefitnya. Tapi kekurangannya ketika kalian di WG, ketika ada orang mau masuk ke WG gitu, jadi ketika kalian ketika kalian datang gitu, jadi mereka juga semuanya juga harus kayak interest gitu loh sama kamu gitu, karena itu akan jadi partner kamu juga, jadi akan jadi teman kamu juga gitu, akan jadi tetangga mereka, jadi kamu tuh akan jadi tetangga mereka, jadi mereka juga harus kayak oke gitu, ya kelihatannya orangnya asik gitu. Nah karena aku pernah kayak gitu waktu dulu, jadi aku cerita, aku pas lagi aku yang kunjungan itu, jadi ada tetangga ya, kayak orang yang di kos-kosan itu ada yang nggak terlalu interest, mungkin karena aku Asia gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada rasis di sini, nggak ada, tapi cuman mungkin orang yang bersangkutan aja mungkin lebih prefer ke Jerman, karena kalau untuk Auslander banyak kertas yang harus kita isi, kita harus ngisi bla bla bla, itu akan aku jelasin ke video selanjutnya setelah kalian dapetin itu. Nah mungkin karena itu mungkin dia nggak cocok, kalau nggak cocok nggak ngabarin lagi loh gitu. Nah udahlah, kita balik lagi ke awal. Jadi yang tadi, jadi kalian itu cocok nggak sih penyewanya sama kalian? Kalau apartemen lebih gampang, cocok oke, fine. Nah tapi kalian tanda tangan kontrak juga nggak di hari itu gengs, jadi kalian juga harus bikin termin. Nah itu untuk bikin termin tanda tangan kontrak. Nah tapi kalau misalnya WG itu beda lagi. Nah WG ini lebih unik yang aku bilang tadi. Jadi bisa juga kalian itu showing nggak cuman kamu sama vermieter, sama landlord. Nggak cuman kamu sama landlord. Bisa juga kayak landlord, terus ada 3 orang yang mau ngeliat WG-nya. Karena itu dari pengalaman aku pernah kayak gitu. Jadi kayak kita di showing bareng. Nah terus habis itu langsung ditanya, kamu tertarik nggak? Atau kamu tertarik nggak, atau kamu tertarik nggak, langsung kamu kasih jawaban di situ. Oke, saya tertarik, fine gitu. Oke, lanjut kalau tertarik. Nah, kalau ada 2 yang tertarik, dia akan mikir, oke nanti akan aku kasih jawaban. Nah, belum tentu gengs kamu diterima, itu masalahnya. Masalah di Jerman tuh nggak segampang itu. Jadi kamu punya uang, ya udah tinggal masuk, nggak gitu. Jadi ya kamu punya uang, dia juga suka sama kamu, baru kamu bisa di WG itu gitu. Nah terus setelah itu, even mau kamu dapet WG, mau kamu dapet apartemen gitu ya, nah buatlah kamu sebuah termin untuk tanda tangan kontrak itu. Nah tanda tangan kontrak itu sesuai apa yang nanti dikasih, maksudnya gini, sebenarnya harusnya kita kan transfer ya untuk bayar itu, tapi ada juga beberapa yang kita di bulan pertama kita tunai aja gitu, tunai, jadi oke, kita bisa bayar tunai, tapi selanjutnya transfer gitu. Nah jadi di Jerman itu juga, nah ini juga yang mau aku jelasin. Jadi ada namanya, pasti kalian bingung apa sih itu warm, cold, terus apa itu gitu ya, apa yang harus kalian tanya, ini penting banget. Ketika rumah itu adalah apartemen, itu akan tulisannya the warm, cold. Nah itu apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika itu warm, berarti itu udah plus Heizung, pemanas. Nah ketika itu cold, berarti itu nggak plus Heizung. Nah biasanya kalian juga harus tanya, stromnya itu di luar apa included ini.
Nah, airnya juga kalian juga harus tanya. Nah, terus ada lagi deposito, gengs. Nah, deposito itu biasanya 1 kali atau 2 kali harga dari apartemen kalian atau wonung kalian, tergantung sama landlordnya, gimana landlordnya mau. Nah, itu juga. Nah, kalau di WG biasanya itu ada namanya Nebenkosten. Ada biaya-biaya lain-lain lah gitu di WG itu. Kalau di WG bedanya itu, kalau di wonung biasa dia ada juga, sama aja sih, ada juga kayak gitu. Nah, bedanya kalau nah ini dia nih, nggak semua WG itu tuh kayak sebenarnya ada biaya tisu, toilet gitu-gitu tuh masuknya Nebenkosten di WG yang lain, tapi di another WG itu dia nggak masuk. Tergantung sama yang punya juga sih, gengs. Maksudnya yang punya tuh maunya itu gimana gitu. Nah, udah sih sampai di situ kalian tanda tangan. Nah, nanti kalian akan terima sebuah surat ya, dan surat itu bisa digunakan untuk kalian registrasi ke Burger Am. Ya, suratnya jangan hilang, gengs. Please ya. Suratnya disimpan, dikit. Jadi kalian harus punya satu amplop menurut aku, dimana semua surat-surat yang ada di Jerman masukin di situ. Jangan sampai hilang. Karena itu penting banget. Anmelden itu penting banget. Registrasi itu penting banget. Nah, sampai di sini aku rasa kalian sedikit paham untuk gimana caranya untuk cari rumah. Nah, saran aku yang lainnya adalah mungkin kalian bisa buka website ini di Indo, ya. Tapi aku tidak saranin kalian untuk cari rumah pas lagi kalian masih di Indonesia. Karena apa? Bisa juga, ya aku nggak tahu sih kalau di Jerman sih sampai saat ini aku belum pernah, dan amit-amit jangan pernah terima tipu-tipu. Tapi kan kita nggak tahu. Nah, lebih baik ketika kamu udah ada di sini dan kamu cari rumahnya dan kamu langsung aja gitu Citigung, langsung aja gitu. Jangan pas lagi kamu di Indo, oke, aku kan datang ke sana bulan depan, bla 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 gitu. Ya mereka juga nggak mau, karena ya kenapa harus yang jauh kalau ada yang dekat gitu. Nah, andaikan kalian suruh transfer, terus nanti tiba-tiba pas lagi sampai sana, wow ternyata nggak bisa bla bla bla, itu akan jadi masalah, gengs. Menurut aku mendingan jangan. Karena ketika kalian udah bayar, kalian harus ada bukti terima, tanda terima bahwa kalian itu udah bayar, dan itu penting banget untuk kamu pegang. Oke, itu penting banget menurut aku untuk dipegang. Dan kalau misalnya kalian dari Jawa gini, gimana buktinya? Gimana coba? Bingung kan? Mendingan jangan. Menurut aku mendingan ketika kalian udah di Jerman, kalian cari rumahnya. Terus yang tadi aku bilang, kalian bikin jadwal untuk ketemuan, kalian cocok satu sama lain, udah nanya semuanya tentang cold, warm, itu semuanya. Nanti aku akan kujelasin di video selanjutnya bagaimana cara menggunakan kertas itu dan bagaimana caranya untuk daftar ke Burger Am tentang kertas tadi. Haruskah? Atau memang sebenarnya nggak usah, atau memang butuh waktu, nanti boleh aja, nanti akan ku jelasin lagi sama kalian. Nah guys, setelah semua penjelasan aku yang udah aku tarain, sekarang aku mau tampilin aplikasi WG Gesu supaya kalian lebih ngerti lagi gimana sih cara gunainnya. Aku akan nunjukin gimana caranya untuk menggunakan aplikasi WG Gesu. Nah, kalian tinggal download aja. Terus kalian buka aplikasinya, kamu tinggal klik kota kamu yang tuju. Nah, di sini ada flat share, ada room flat. Nah, itu maksudnya apa? Jadi kalau flat share ini kayak contohnya kos-kosan itu yang aku bilang, yang WG, sama room flat itu yang satu flat. Nah, kita akan coba untuk flat share dulu. Nah, kamu di sini bisa ngatur berapa kira-kira rent yang kamu mau. Aku bisa cari di 400. Tinggal klik search. Nah, di sini ada beberapa. Nah, kamu juga bisa lihat di sini kalau arti dari ini berarti ini perempuan. Nah, terus kamu juga bisa lihat ada yang campur. Nah, yang kayak gini tuh campur. Oke. Terus kalau yang kayak gini itu artinya laki-laki.
semuanya. Nah, ketika kamu suka dan kamu oke, bagus nih tempatnya gitu, kamu bisa langsung klik gambarnya. Misalnya mana ya? Misalnya ini. Aku pernah nge-view. Oke, berarti di sini tertera bahwa rent without budget 330 dan depositnya 300. Deposit itu di luar dari biaya sewa kamu. Terus kamu lihat di sini, oh ternyata apa nih kriterianya, terus itu petanya di mana. Nah, di sini kalau misalnya dia tidak memberikan nomor telepon, kamu bisa langsung klik ini. Nah, terus tuh kamu klik, terus habis itu kamu bilang bahwa kamu tertarik bla 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 bla. Nah, setelah itu kamu klik ini untuk sending message-nya. Nah, sekarang aku tunjukin untuk yang flat. Oke. Ini kita klik aja room flat, kita tulis misalnya maksimal di 600. Oke, kita klik search. Nah, di sini ada beberapa banyak nih. Misalnya aku pilih yang ini misalnya. Nah, di sini tertera bahwa harganya tuh 490, deposit 100 dan ada luasnya 32 meter persegi. Nah, di sini ternyata udah furnish ya, jadi kamu nggak usah repot beli perabotan lagi. Nah, di sini udah ada kontak dari orangnya. Jadi kamu tinggal WhatsApp aja, atau kayak tadi kamu bisa message juga di sini. Tapi kalau dia udah kasih nomor WhatsApp, kamu tinggal WhatsApp atau kamu tinggal telepon. Nah, terus untuk ngelihat message itu kamu bisa klik di sini, kamu bisa klik message di sini. Nah, terus misalnya aku kasih tahu bahwa kayak gini, ini yang udah aku pernah kirim. Aku bilang aku tertarik nih bla 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 bla. Terus dia akan balas iya gitu. Waktunya kapan? Terus habis itu kamu ketemuan deh, janjian gitu. Nah, udah ketemuan, usahain banget nggak telat. Nah, setelah itu kalau kamu cocok, dia cocok, atau dia mungkin harus mikir ulang dan kamu mikir ulang, nah tinggal kamu kasih keputusannya mungkin nanti, dan dia juga akan ngabarin kamu. Setelah itu kamu tinggal tanda tangan kontrak aja gitu. Udah deh, gitu aja. Nah, sampai di sini semoga apa yang aku jelasin itu ngebantu buat kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terus klik like-nya, dan aku akan buat video untuk bagaimana orang bisa unmelden di Burger Arms, apakah itu penting dan semuanya yang aku bilang tadi, oke? Dan terima kasih udah nonton video aku, semoga aku bisa lanjut memberikan video dan memberikan informasi sama kalian, dan thank you!